Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat dimensi ilmu, dalam Al-Quran ada sebuah percakapan yang dikutip, yang dilakukan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan iblis, di mana dalam percakapan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qalat hab faman tabi'aka minhum fa inna jahannama jazaukum jazaa'am maufura. Qala, dia Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Isi firmannya itu adalah merupakan bentuk perintah, ya. Bentuk perintah, idhab, pergilah. Namun sebelum ini, di ayat-ayat lain mengisahkan bahwa iblis semacam meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dirinya itu diberi tangguh atau diberi kesempatan sampai dengan yaumul qiyamah atau yaumul yub'atsun. Apa jawaban Allah Subhanahu wa Ta'ala? Innaka minal munzirin. Sesungguhnya Anda adalah termasuk orang-orang yang diberi tangguh atau diberi kesempatan. Itu jawaban Allah. Dan di kalimat qalat hab itu merupakan menegaskan kembali dalam bentuk perintah idhab, pergilah, silahkan. Tetapi kalimat selanjutnya, faman tabi'aka minhum, maka siapa-siapa saja yang mengikuti Anda di antara mereka, fa inna jahannama, maka sesungguhnya kehidupan jahanam itu jazaukum, adalah imbalan balasan untuk kalian. Kalian di situ tentunya adalah manit taba'aka minhum, siapa-siapa saja yang mengikuti Anda. Dan jazaukumnya, imbalan balasannya itu merupakan jazaa'am maufura, imbalan balasan yang melimpah. Jadi bukan hanya kehidupan jannah yang melimpah, kehidupan jahanam pun melimpah. Tetapi tentunya kehidupan jahanam melimpah itu penuh dengan hal-hal negatif. Kebalikannya, kehidupan jannah melimpahnya itu penuh dengan hal-hal positif. Kemudian di ayat selanjutnya juga merupakan perintah Allah kepada iblis, wastafziz manistata'ta minhum. Takut-takutilah. Jadi disuruh menakut-nakuti. Iblis disuruh oleh Allah menakut-nakuti. Manistata'ta minhum. Siapa-siapa saja yang Anda, iblis, sudah menguasai di antara mereka, sudah berkuasa di antara mereka. Dengan apa berkuasanya? Dengan apa menguasainya? Dengan apa menakut-nakutinya? Di kalimat selanjutnya, bisautika, dengan suara iblis, dengan suara Anda. Bisa bermakna dengan satu komando ajakan, bisa juga bermakna dengan suara terbanyak, bisa menguasai, bisa menakut-nakuti. Kemudian lanjut di kalimat berikutnya, juga merupakan suatu perintah Allah kepada iblis. Wa ajlib alaihim, kerahkanlah atas mereka. Wa ajlib alaihim, kerahkanlah atas mereka. Bi khairika, dengan pasukan berkuda, yang sekarang disebut sebagai pasukan kavaleri. Selain itu, birojirika, dengan pasukan pejalan kaki, yang sekarang disebut sebagai pasukan infanteri, birojilika. Jadi iblis juga diperintahkan untuk mengerahkan pasukan kavaleri dan pasukan infanteri. Lanjut di kalimat berikutnya juga merupakan perintah lagi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada iblis. Wasyarikhum fil amwali wal auladi. Bikinlah suatu perhimpunan, bikinlah suatu perserikatan, persekutuan, seperti menikah. Ada ikatan agar harta benda keluarga besar kedua mempelai itu tidak lari kemana-mana,
cukup berputar di keluarga besar. Tetapi di sini wasyarikhum, humnya itu banyak, jadi bukan sepasang. Itu sebagai contoh pernikahan, bukan sepasang tetapi banyak, jadi satu ikatan yang besar, perhimpunan yang besar. Nah, di kalimat selanjutnya diperintahkan juga oleh Allah, wa'idhum, beri janjilah mereka, buatlah satu ikatan janji kepada mereka, janjikanlah mereka itu. Nah, di kalimat selanjutnya, di kalimat terakhir itu Allah menegaskan, berfirman, wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Tidaklah setan memberi janji kepada mereka kecuali ghurura, tipu daya, ghurura, tipu muslihat, ghurura, kecurangan, pengawuran dan sebagainya. Itu ya perintah Allah kepada iblis dalam rangka mengisi rentang waktu innaka minal munzirin sampai dengan yaumu yub'atsun atau yaumul qiyamah tadi. Tetapi di ayat selanjutnya iblis dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala pada kalimat inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku laisa laka alaihim sultanun. Anda tidak ada kuasa, Anda tidak ada kekuasaan atas mereka, abdi-abdiku tadi. Tidak ada kekuasaan. Kenapa demikian? Kalimat selanjutnya menjawab, wa kafa bi rabbika wakila. Cukuplah dengan ajaran pembimbing Anda itu sebagai pelindung. Jadi fungsi ajaran Allah yang diturunkan kepada para rasul sampai kepada abdi-abdi kehidupan menurut ajaran Allah itu dipelajari oleh mereka, dimengerti, dipahami dan diimplementasikan oleh mereka. Menjadilah mereka itu saling melindungi dengan ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya. Sahabat dimensi ilmu, terhadap ayat-ayat ini, terhadap percakapan antara Allah dengan iblis ini, apa sikap kita? Apa tindakan kita? Apa implementasi kita terhadap ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Jadilah abdi-abdi kehidupan menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ambillah bagian yang mengisi apa yang disebutkan dalam ayat tadi, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Jadilah abdi-abdi kehidupan menurut ajaran Allah yang setan pun tidak ada kekuasaan atas diri kita. Bagaimana caranya lebih lengkapnya lagi? Bisa kita angkat ayat qul ya ibadiyalladzina amanu yuqimus sholata wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli ayyatiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Tegaskanlah, qul, tegaskanlah, katakanlah, nyatakanlah li ibadiyalladzina amanu, kepada abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku, alladzina amanu, yang beriman. Apa itu beriman? Beriman itu beraqdun bil qalbi, beriqrarun bilisan, beramalun bil arkan, bima unzila ilaihi min rabbihi, berisi hati Al-Quran, berucapan Al-Quran, berlaku perbuatan Al-Quran sesuai contoh teladan indah sunnah para rasulnya. Itulah makna beriman. Tapi bagaimana bisa mencapai iman? Lihat di surat Amanar Rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Di situ ada kalimat qalu,
Mereka menyatakan, mereka berkata. Siapa mereka itu? Di kalimat sebelumnya, ar-rasul wal mu'minun. Mereka, rasul dan mukmin, menyatakan sami'na. Kami menyimak, kami tahu, kami mengerti, kami mendengar. Apa yang disimak, apa yang dimengerti? Bima unzila ilaihi min rabbihi, yaitu dengan apa yang diturunkan dari Rabb-nya. Kemudian dirangkai juga wa atokna. Tidak sekedar sami'na, tidak sekedar mendengar, tidak sekedar mempelajari, tapi harus diimplementasikan dalam bentuk perbuatan kepatuhan berbuat. Atokna, kami taat, kami patuh. Apa yang dipatuhi, apa-apa yang disimak, yang disamikna. Jadi ada dua tahap, samikna wa atokna. Nah, di dalam samikna tentunya ada yang namanya sistematik iman untuk pendidikan. Ada pendidikan di dalamnya. Dari mana kita bisa tahu kalau itu ada pendidikan? Pendidikan itu berisi proses belajar mengajar dalam rangka memenuhi rasa ingin tahu. Itu dijelaskan semuanya dalam surat Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil, wahai yang muzammil, umil laila illa qalila. Bangunlah di malam hari kecuali sedikit. Sedikitnya berapa? Nisfahu, setengahnya, seperduanya. Nyanya itu nya malam, jadi seperdua dari malam, seperdua malam, bukan tengah malam, tapi setengah malam. Nisfahu awin qus minhu, atau kurangi sedikit darinya. Auzid alaihi, atau tambahkan di atasnya. Untuk apa? Ngapain? Apa yang dilakukan? Kalimat selanjutnya, warattilil qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an secara tartil. Rattala yurattilu tartilan. Membaca Al-Qur'an. Apa itu membaca? Adalah nataqo bil maktub. Berbicara, nataqo, mempercakapkan bil maktub, menurut apa yang dibaca, atau au al-qanazra alaiha, mempercakapan, membentuk pandangan menurut apa yang dibaca. Itulah membaca, itulah ratil Al-Quran. Jadi merotal Al-Quran, bangun malam setengahnya atau kurangi sedikit dari setengah itu. Setengah dikurangin sedikit menjadi sepertiga, sepertiga dan setengah di atas semua itu jadi 2/3. Jadi setengah malam, sepertiga malam, dan 2/3 malam lakukanlah merotal Al-Quran secara tartil, mempelajari mulai dari bentuk huruf, bentuk kata, bentuk kalimat, fungsi huruf, fungsi kata, fungsi kalimat, sampai kepada makna yang integrasi. Ayat-ayatnya itu kita pahami. Itulah bagian serentetan dari kegiatan dalam rangka mencapai samikna. Kami menyimak, kami tahu, kami mengerti. Nah, kesimpulannya dalam kegiatan ini disimpulkan dalam surat Muzammil ayat ke-20. Faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus shalah. Faqra'u, bacalah apa-apa yang sudah menjadi mudah, apa yang mudah. Wa aqimus shalah, dirangkai dengan tegakkanlah sholat. Sholat itu sebagai suatu pembinaan untuk beriman. Dari mana kita bisa mengatakan sholat itu, sholat sebagai satu pembinaan iman? Ada satu riwayat yang menjelaskan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin. Sholat itu mi'raj.
Mi'raj ini dari kata aroja, ya ruju, urujan. Nah, mi'raj ini bentuk alat. Jadi alat naik. Aroja ya aruju, urujan, naik. Nanti arijun, ma'rujun, uruj, la ta'ruj, mi'rajun, alat ya. Jadi alat naik. Salat itu alat naik. Namanya alat berarti teknik. Ya. Alat naik, alat meningkat, alat peningkatan. Mi'rajul mukminin, milik orang-orang mukmin. Nah, di hadis lain dikatakan bunyal Islam ala khamsin, di mana bunya di sini berasal dari kata bana yabni binaan, artinya sama dengan membina, dipasifkan menjadi bunya, dibina. Jadi Islam dibina atas 5 pembinaan. Salah satunya adalah sholat. Maka sholat sebagai pembinaannya. Ya. Kembali ke ayat qul li'ibadiyan ladzina amanu yuqimus sholah. Jadi nyatakanlah, tegaskanlah, katakanlah kepada abdi-abdi kehidupan menurut ajaranku yang beriman. Yang beriman itu yang ikut dalam bagian sami'na wa atokna. Tentunya dalam kaitan dengan sholat yang terbina imannya, sholat yang melalui proses ratil, proses pendidikan. Selanjutnya untuk itu wa yunfiqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bay'un fihi wala khilal. Keluarkanlah anggaran untuk sholat. Maksudnya ini untuk mencapai sholat yang khasyi'un, yang melalui tadi pendidikan sami'na, di dalamnya itu ada ratil Quran di malam hari. Kegiatan itu semua dukunglah, keluarkanlah anggaran untuk itu. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirron, secara diam-diam, wa alaniyatan, dan belak-belakan, terang-terangan. Min qabli, sebelum ayatiya yaumun la bay'un fihi wala khilal, sebelum datang suatu peredaran sejarah yang di dalamnya itu tidak ada yang namanya tawar-menawar lagi. Tidak ada yang namanya sistem pertemanan, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi sebelum datang itu, lakukanlah sholat, satu pembinaan iman, keluarkanlah anggaran untuk mendukung itu, mendukung kegiatan itu, sehingga nanti bisa mencapai goalnya. Ini harus dikumandangkan. Goalnya di mana? Wa awrasakum ardhahum wa diyarahum wa ardhal lam tatauha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadir. Wa awrasakum, dia Allah Subhanahu wa taala mewariskan kepada kalian bumi kekuasaan mereka. Mereka itu yang bersikap negatif terhadap ajaran Allah sesuai sunnah Rasulnya. Wadiyarahum, gedung, bangunan-bangunan, tempat tinggal mereka yang bersikap negatif tadi, itu akan diwariskan oleh Allah kepada orang-orang mukmin. Selain itu, wa ardhal lam tatauha, bumi kekuasaan yang kalian belum pernah menginjaknya. Berarti di situ ada penyebaran dakwah. Yang belum pernah menginjaknya berarti ada yang sudah menginjaknya. Di situ berarti ada penyebaran dakwah. Inilah dikatakan summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israran. A'lantu dari a'lana, yu'linu, i'lanan, sudah menjadi bahasa Indonesia. I'lanan, iklan. Kata kerjanya menjadi mengiklankan, mendemonstrasikan. Apa yang didemonstrasikan? Kegiatan sami'na, hasilnya iklankan, demonstrasikan. Hasilnya, kemampuan yang ada di dalamnya sebagai hasil sami'na,
publikasikan, iklankan. Yang namanya mengiklankan itu adalah memperlihatkan yang baik-baik. Tidak mungkin namanya mengiklankan itu yang buruk-buruk. Contoh, mengiklankan produk. Contoh katakanlah motor Honda. Tidak mungkin mengiklankan motor Hondanya Honda Butut atau produk yang lain. Jadi hal yang baik-baik. Lain dengan pencitraan. Pencitraan itu terbagi menjadi dua. Ada pencitraan yang negatif, ada pencitraan yang positif. Dan dalam rangka saling menjatuhkan. Tapi kalau mengiklankan itu hanya memperlihatkan yang baik-baik dan tidak boleh menjatuhkan lawan. Itu namanya mengiklankan. Jadi summa ini a'lantu, aku mengiklankan apa? Sistematik iman pendidikan, sistematik iman juang. Nah, itu di dalam bagian dari wa ardal lam tata'uha. Jadi ada di dalamnya itu penyebaran dakwah Al-Quran sesuai sunnah Rasulnya. Nah, goalnya wa awrasakum ardahum wa diyarahum wa ardal lam tata'uha. Bumi kekuasaan, bangunan-bangunan, tempat tinggal, termasuk bumi kekuasaan yang kalian orang-orang mukmin tidak pernah menginjaknya, tetapi teruslah diiklankan, dipublikasikan. Saya rasa itu yang bisa disampaikan dari mulai prinsip awal, walaupun tidak sedemikian lengkap ya, tapi sudah bisa mewakili poin-poin pentingnya, poin-poin pentingnya sampai dengan goal-goalnya, apa yang mau kita capai. Mudah-mudahan terarah mencapai tujuan yang sebenarnya sesuai sunnah Rasulnya. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.